Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Armila dengan NIM E1R021187. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi diskrit, di mana dalam kasus distribusi binomial itu sendiri. Di mana di sini terdapat sebuah kasus, di mana sebuah perusahaan sedang melakukan evaluasi tingkat keberhasilan suatu produk barunya. Dari survei yang dilakukannya, diketahui bahwa kemungkinan seseorang menyukai produk ini adalah 0,5%, di mana perusahaan itu sendiri memiliki 10 orang secara acak untuk melihat seberapa banyak yang menyukai produk tersebut. Misalkan, X ini merupakan jumlah orang yang menyukai produk dari sampel tersebut. Mengapa kasus ini termasuk dalam kasus distribusi binomial? Karena kasus ini memenuhi beberapa karakteristik, seperti percobaan yang dilakukan dalam kasus ini dilakukan secara berulang dan dalam jumlah waktu yang tetap, yaitu 10 kali. Serta setiap percobaan dalam kasus ini memiliki dua hasil yang suka dan tidak suka. Ada pula probabilitas suksesnya orang yang suka produk tetap sama, yaitu 0,5 di setiap percobaannya, serta variabel X-nya atau jumlah orang yang menyukai produk ini merupakan jumlah dari sukses dalam percobaan kasus ini. Di mana untuk nilai EX-nya atau nilai ekspektasinya dari distribusi binomial ini sendiri dengan parameter N dan P itu adalah EX sama dengan N kali P sama dengan 10 dikali 0,6 sama dengan 6. Dan untuk variansnya yaitu var X, di mana varians distribusi binomialnya di sini adalah var X sama dengan N dikali P dikali 1 min P sama dengan 10 dikali 0,6 dikali 0,4 sama dengan 2,4. Dan untuk variansnya di sini kita menemukan 2,4. Untuk moment generation of function-nya atau MGV-nya di sini untuk distribusi binomial itu sendiri, di mana X distribusi probabilitas dari binomialnya itu dikali dengan N dan P. Maka jadinya MX dikali T sama dengan 1 min P plus PE pangkat T pangkat N. Lalu kita substitusi nilai N-nya itu sama dengan 10 dan P itu sama dengan 0,6. Maka hasilnya akan menjadi MX dikali T sama dengan 1 min 0,6 ditambah 0,6 I pangkat T pangkat 10. Maka hasilnya akan jadi 0,4 ditambah 0,6 pangkat T pangkat 10. Untuk cross check-nya atau EX dan var X-nya yang melalui MGF, di mana EX ini dapat kita hitung melalui turunan pertama yaitu MGF, di mana E dikali X sama dengan MX turunan pertama dari 0 itu, dan untuk var X dapat dihitung melalui MGF dengan rumus di mana var X sama dengan MX turunan kedua dari 0 dikurangi MX turunan pertama dari 0 pangkat 2, sehingga perhitungan ini nanti akan menghasilkan nilai yang sama dengan yang diperoleh di atas, yakni EX sama dengan 6 dan var X-nya itu sama dengan 2,4. Untuk kasus distribusi kontinu, di mana kasus distribusi eksponensialnya. Di sini terdapat kasus antara sebuah mesin di pabrik mengalami kerusakan dan perlu diganti. Waktu antara kerusakan mesin dapat diperkirakan dengan distribusi eksponensial ini sendiri. Dengan nilai rata-rata waktu antara kerusakan adalah 5 jam, misalkan Y adalah waktu dalam jam antara kerusakan mesin itu sendiri. Nah, mengapa kasus ini termasuk dalam distribusi eksponensial? Karena kasus ini termasuk distribusi eksponensial yang sering digunakan untuk memodelkan waktu antara jarak dalam proses yang terjadi secara acak. Dan itu tidak tergantung pada waktu sebelumnya. Maka, waktu antara kerusakan mesin dalam kasus ini diharapkan tidak tergantung dari kasus kerusakan sebelumnya. Selanjutnya untuk nilai EY atau nilai ekspektasi dari distribusi eksponensial itu dengan parameter lambda sama dengan 1/5. Kenapa 1/5? Karena rata-rata waktunya adalah 5 jam. Jadi EY sama dengan 1/lambda sama dengan 5. Dan untuk variansnya adalah var Y atau variasi untuk distribusi eksponensialnya itu
var Y sama dengan 1 per lambda pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Lalu untuk moment acceleration of function-nya atau MGF-nya itu untuk distribusi eksponensial itu sendiri, yakni Y probabilitas dari eksponensial lambda, maka kita tulis MY dikali T sama dengan lambda per lambda min T untuk T lebih besar dari lambda itu sendiri, di mana dengan lambda sama dengan 1 per 5, maka MY dikali T sama dengan 1 per 5 per 1 per 5 dikurangi T sama dengan 1 per 1 sama dengan 5T untuk T lebih besar daripada 1 per 5. Lalu yang terakhir untuk cross check-nya atau EY dan var-Y-nya yang melalui MGF, di mana EY-nya ini dapat kita hitung melalui turunan pertama dari MGF itu sendiri, yakni EY sama dengan MY turunan pertama dari 0 dan var-Y dapat dihitung melalui MGF dengan rumus var-Y sama dengan MY turunan kedua dari 0 dikurangi MY turunan pertama dari 0 pangkat 2. Sehingga kita mendapatkan perhitungan ini akan menghasilkan nilai yang sama dengan yang kita perolehkan di atas, yaitu EY sama dengan 5 dan var-Y-nya itu sama dengan 25. Sekian dari saya, terima kasih.